Oke, baik. Yeni Hesti Ferawati, Hadir Ibu. Siti Nurlaila, Hadir, Bu. Fikri Firmansyah, Hadir, Bu. Muhammad Ferry Hidayat, Rifa Aulia, Hadir Bu. Raniah Kamila, Hadir, Bu. Mardiana Saharani, Hadir Bu. Arun Nur Anggraini, Hadir Bu. Robit Ali Zain, Hadir Bu. Raja Raffi, Hadir Bu. Najwa Eka Putri, Alimah Alda Fuadia, hadir. Lailatul Istiana, Hadir Bu. Romanus Mandur, Hadir Bu. Kaila Diandra, hadir. Cecilia Seril Kusuma, Hadir Bu. Jonathan Holomoan, Hadir Bu. Aryo Alinugroho, Hadir, Bu. Tia Permatasari, Hadir, Bu. Jihan Alia Rahma, hadir. Hadir Bu. Muhammad Syahid, Hadir, Bu. Nur Fitri Anggraini, Hadir Bu. Masya Putri, Hadir, Bu. Fatir Fairuzi, Hadir, Bu. Muhammad Fatul Rahman, Muhammad Fadli, Hadir Bu. Juan Wodi, Hadir Bu. Nirmala Fauzia, Hadir, Bu. Jauza Akna, Hadir Bu. Julianda Jahid, Hadir Bu. Azzahrani Hafsah, Hadir, Bu. Andi Muhammad Fakhri, Hadir Bu. Nazwa Jelita, Hadir Bu. Hadir Ibu. Nazwa nggak ada suaranya. Hadir Saya Ibu. cek lagi ya. Muhammad Ferry Hidayat, sudah hadir. Ada info terkait Ferry, PJ kelas? Nggak ada Ibu. Nggak ada ya. Nazwa Eka Putri, ada info Nazwa Eka Putri? Nggak ada Ibu. Alimah Alda, Nggak ada juga Bu. Kaila Diandra, Hadir, Bu. Muhammad Fatur Rahman. Oke, saya persilakan pada kelompok keempat ya, yang hari ini akan presentasi, saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Filza dan seluruh teman-teman Didik C. Di sini kami kelompok 4 ingin menyampaikan eh, hasil diskusi kami terkait pemahaman analisis bisnis, dasar-dasar, dan penyesuaian. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fatir Fairuji dengan NIM 17106230899. Yang kedua ada Muhammad Fadli Iksan dengan NIM 17106230993. Dan yang ketiga adalah Lailatul Istianah dengan NIM 17106230510. Dan yang terakhir ada saya, Robi Talijan Musafa dengan NIM 17106230027. Jadi next. Oke, jadi yang pertama dalam bab ini itu ada namanya kualitas bisnis. Jadi kualitas bisnis adalah ukuran seberapa baik suatu perusahaan memenuhi harapan pelanggannya. Elemen-elemen kualitas bisnis ini mencakup produk dan layanan yang ditawarkan, reputasi perusahaan, stabilitas keuangan, dan layanan pelanggan. Jadi dalam dunia usaha, kualitas dianggap sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, atau kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan penawaran pihak perusahaan. Untuk mencapai keunggulan dalam bersaing, maka sebuah usaha harus mengenali berbagai unsur dasar, dan salah satu unsur tersebut adalah kualitasnya. Boleh di next. Masalah itu ada manfaat kualitas bisnis. Manfaat kualitas bisnis ini sebenarnya banyak, tapi saya hanya akan menaruh 5 saja. Yang pertama itu ada eh, menarik dan mempertahankan pelanggan, lalu meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya pengembalian keluhan pelanggan atau klaim garansi, lalu membangun reputasi yang kuat di industri dan meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bisnis. Di sini pertama kita membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama ada strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan. Strategi yang tepat akan menciptakan fokus yang jelas, sehingga perusahaan dapat mengelola sumber daya secara efisien dan optimal. Yang kedua, ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi untuk memperkuat kualitas bisnis secara menyeluruh. Yang ketiga, ada sumber daya. Nah, sumber daya merupakan fondasi penting dalam menjalankan operasional bisnis yang terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada tangible resource, merupakan sumber daya yang berwujud atau yang memiliki bentuk fisiknya seperti fasilitas, peralatan, teknologi, dan juga infrastruktur lainnya yang mendukung proses produksi dan layanan. Yang kedua ada tangible resource, mencakup aset yang tidak berwujud seperti brand, reputasi, kekayaan intelektual, dan jaringan relasi. Dan yang terakhir yang penting yaitu human resource atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini mencakup seperti karyawan dan tim kerja yang memiliki keahlian, pengetahuan, serta sikap kerja yang berkontribusi besar terhadap produktivitas dan inovasi. Yang terakhir ada kepemimpinan dan manajemen. Nah, kualitas kepemimpinan dan manajemen sangat menentukan arah bisnis, gaya kerja, serta moral tim. Nah, pimpinan yang visioner akan membawa organisasi tetap kompetitif dan adaptif. Boleh next. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor internal, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternalnya. Yang pertama adalah lingkungan eksternal yang dianalisis dengan metode Pestle yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada politik. Nah, kondisi politik di suatu negara bisa berdampak terhadap suatu bisnis. Misalnya, kalau situasi politik stabil, investasi pun akan aman dan eh, ini. Tapi kalau sering terjadi konflik, maka hal tersebut akan berdampak terhadap kualitas bisnis suatu perusahaan. Yang kedua ada ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, nilai tukar,
ataupun daya beli masyarakat itu sangat penting dan ngaruh terhadap strategi bisnis. Misalnya saat ekonomi lesu, maka daya beli akan turun. Dan hal itu harus direspon dengan penyesuaian harga ataupun promosi. Yang ketiga ada sosial. Nah, tren sosial dan budaya sangat berpengaruh, misalnya perubahan gaya hidup ataupun kebiasaan konsumsi. Perusahaan dapat menyesuaikan dan harus berinovatif supaya tetap relevan. Yang selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi tentu membuat perusahaan selalu update. Dengan menyesuaikan penggunaan teknologi, perusahaan dapat bersaing lebih unggul terhadap kompetitornya. Yang selanjutnya ada legal. Legal di sini berarti hukum atau peraturan. Nah, peraturan-peraturan seperti hukum ketenaga kerjaan ataupun pelindungan konsumen perlu diperhatikan. Yang terakhir ada environment ataupun lingkungan alam. Nah, untuk saat ini isu lingkungan sekarang semakin penting. Karena konsumen lebih suka produk yang ramah lingkungan. Jadi perusahaan perlu ikut berkontribusi ke arah bisnis yang berkelanjutan. Dan untuk selanjutnya, persaingan industri. Nah, yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Munculnya perusahaan baru di industri sama dapat mengurangi pangsa pasar dan meningkatnya persaingan. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Yang kedua ada kekuatan tawar membeli. Nah, semakin besar kekuatan tawar konsumen, semakin tinggi pula tuntutan terhadap harga yang kompetitif dan kualitas produk yang optimal. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan nilai produk ataupun layanan yang dimilikinya. Yang ketiga ada ancaman produk substitusi. Nah, kehadiran produk alternatif dapat menggantikan produk utama, akan menekan daya saing perusahaan. Oleh sebab itu, inovasi produk dan diferensiasi menjadi strategi penting untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada rivalitas antar kompetitor. Tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri sangat mempengaruhi strategi bisnis. Persaingan ini dapat berupa perang harga, peningkatan kualitas layanan, ataupun inovasi produk. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama, preferensi dan ekspektasi konsumen. Konsumen kini semakin selektif dalam memilih produk. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas dan layanan serta nilai tambah perusahaan. Yang kedua ada kecenderungan pembelian eh, online versus offline. Nah, perpindahan preferensi konsumen dari belanja secara langsung ataupun offline, belanja daring ataupun online mendorong bisnis untuk beradaptasi dengan platform digital agar tetap menjangkau pasar lebih banyak. Nah, yang ketiga tingkat kepuasan dan loyalitas. Kepuasan pelanggan berbanding lurus dengan tingkat loyalitas. Bisnis yang mampu memberikan pengalaman positif serta konsisten akan memiliki eh, basic pelanggan yang lebih setia dan pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan serta reputasi perusahaan itu sendiri. Boleh di next. Oke, faktor yang berikutnya ada faktor adaptabilitas terhadap perubahan. Nah, adaptabilitas terhadap perubahan adalah kemampuan suatu bisnis untuk menyesuaikan diri secara aktif dan responsif terhadap perubahan eksternal maupun internal yang mempengaruhi operasional, strategi, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Adaptabilitas menentukan apakah sebuah perusahaan dapat tetap relevan dan memberikan performa terbaik meskipun lingkungan bisnis berubah lebih cepat. Nah, berikut ini ada beberapa komponen-komponen utama yang meningkatkan adaptabilitas bisnis. Yang pertama ada kecepatan bisnis dalam beradaptasi terhadap tren. Nah, bisnis yang mampu merespon tren lebih cepat biasanya lebih unggul dalam persaingan. Mereka ini dapat menyesuaikan produk layanan ataupun strategi pemasaran sesuai dengan perkembangan pasar dan preferensi konsumen. Yang kedua ada ketahanan bisnis terhadap disrupsi teknologi. Nah, perubahan teknologi bisa menjadi ancaman jika tidak dihadapi dengan kesiapan. Namun, bisnis yang tangguh akan melihat disrupsi sebagai peluang untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ada kemampuan manajemen perubahan. Nah, proses adaptasi akan berjalan lebih baik jika perusahaan memiliki sistem manajemen perubahan yang lebih baik. Ini mencakup seperti kepemimpinan dan komunikatif,
perencanaan strategi yang matang, serta keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis bisnis. Yang pertama dalam melakukan analisis bisnis itu adalah menentukan peluang bisnisnya. Dan salah satu cara untuk mengetahui peluang adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Dan menggunakan jenis analisis ini kita bisa mengetahui apa saja kelemahan, kekuatan, hingga peluang yang ada pada bisnis tersebut. Terus yang kedua ada antisipasi setiap ancaman. Jadi antisipasi setiap ancaman dalam bisnis ini agar bisnis yang sedang dijalankan mampu bertahan walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Lalu yang ketiga, menentukan target pasarnya. Jadi ketika target pasar sudah jelas arahnya, maka keuntungan yang dapat juga akan lebih maksimal. Oleh karena itu, menentukan target pasar bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum usaha yang dijalankan benar-benar dieksekusi. Dan akan lebih baik jika mengelompokkan target pasar berdasarkan umur, minat, pekerjaan, dan lain-lainnya, agar dapat lebih jelas dalam menentukan target pasar serta proses promosi produknya. Terus yang selanjutnya ada hitung kebutuhan anggaran dana. Kebutuhan anggaran dana dapat dimulai dari tahap produksi hingga produk berada di tangan konsumen. Harus dihitung dengan teliti terkait dengan anggaran dana yang dibutuhkan sebuah usaha. Lalu merencanakan dan mulai proses promosi agar mampu meningkatkan jumlah penjualannya. Lalu meminta kritik dan saran, jadi nggak ada salahnya sebuah usaha itu untuk meminta saran dan kritik dari pelanggannya, di mana tindakan tersebut itu juga termasuk sebagai salah satu cara melakukan analisis bisnis karena kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen itu secara tidak langsung memberitahu apa yang sedang mereka pikirkan dan apa yang mereka harapkan dari usaha yang sedang dijalankan itu. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi. Jadi setelah mengetahui kritik dan saran dari pelanggan, maka bisa mencoba untuk melakukan evaluasi secara berkala agar mempermudah mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada membedah laporan keuangan bisnis. Nah, membedah laporan keuangan bisnis ini itu merupakan proses menganalisis dan mengevaluasi informasi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja operasional, serta potensi risiko dan peluang yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, proses ini tuh sangat penting ya dalam pengambilan keputusan bisnis, baik bagi investor, manajer, kreditur maupun pihak lainnya. Oke, selanjutnya itu ada tujuan membedah laporan keuangan. Yang pertama itu dengan membedah laporan keuangan itu kita tuh dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, kita dapat mengetahui apakah perusahaan itu tuh berada dalam posisi keuangan yang aman atau tidak. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau biasa disebut likuiditas atau membayar kewajiban jangka panjang atau biasa disebut solvabilitas. Nah, yang kedua itu mengukur efisiensi dan profitabilitas. Nah, analisis ini itu dapat membantu sejauh mana perusahaan itu dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Nah, profitabilitas ini itu dapat dilihat dari rasio seperti laba bersih terhadap penjualan atau biasa disebut net profit margin. Sementara untuk efisiensi ini tuh bisa dilihat dari perputaran, persediaan, atau piutang usaha.
Yang ketiga itu membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, seorang investor itu pasti membutuhkan informasi-informasi untuk memutuskan apakah di perusahaan itu mereka itu layak berinvestasi atau tidak. Begitupun juga kreditur itu dapat melihat apakah perusahaan ini tuh mampu membayar pinjamannya atau tidak. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu dapat mengidentifikasi potensi masalah keuangan. Nah, melalui perbandingan data-data keuangan dari waktu ke waktu, nah seorang analis itu dapat mendeteksi tren negatif seperti penjualan penurunan penjualan, peningkatan utang, atau penurunan kas yang berpotensi menjadi masalah serius untuk perusahaan. Nah, yang terakhir ini tuh menilai prospek dan pertumbuhan usaha. Nah, dengan memproyeksikan tren laba, arus kas, dan pengambilan modal, analisis ini tuh dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan itu memiliki potensi yang bagus atau yang berkembang dalam panjang atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam membedah laporan keuangan. Nah, langkah pertama itu tuh kita harus memahami komponen di dalam laporan keuangan. Nah, komponen-komponen dalam laporan keuangan itu biasanya itu yang pertama itu ada laporan aset. Nah, laporan aset ini tuh menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, di mana sumber daya ini tuh memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, biasanya laporan aset juga tercantum di neraca atau balance sheet. Nah, laporan aset ini tuh biasanya itu terbagi dua. Yang pertama itu aset lancar atau aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua itu ada aset tidak lancar atau aset yang memiliki manfaat itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua itu ada laporan liabilitas. Laporan liabilitas ini tuh menunjukkan total utang atau kewajiban perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek ini tuh biasanya tuh seperti utang usaha, utang pajak ataupun utang gaji. Nah, sedangkan liabilitas jangka panjang ini tuh biasanya itu pinjaman bank, obligasi atau sewa guna usaha. Yang ketiga ini tuh ada laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas ini tuh menjelaskan perubahan modal pemilik dalam periode tertentu. Biasanya itu komponennya itu ada modal awal, laba bersih, investasi tambahan dari pemilik, pref atau modal akhir. Yang keempat ini tuh laporan laba rugi, di mana laporan ini tuh menjelaskan apakah perusahaan ini tuh mengalami laba atau rugi dalam periode tertentu. Yang kelima itu ada neraca atau biasa disebut balance sheet, di mana ini tuh menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Biasanya neraca ini tuh terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas. Dan yang terakhir itu ada laporan arus kas, di mana laporan ini tuh menjelaskan pergerakan kas selama periode tertentu. Nah, biasanya laporan arus kas ini tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada arus kas aktivitas operasi atau kas dari kegiatan bisnis utama. Yang kedua itu ada aktivitas investasi atau dari pembelian atau penjualan aset. Dan yang ketiga ini tuh aktivitas pendanaan atau dari pinjaman, pembayaran dividen, atau setoran modal. Oke, next slide. Oke, untuk selanjutnya itu dijelaskan oleh teman. Oke, yang selanjutnya adalah melakukan analisis horizontal dan vertikal. Nah, yaitu di sini kita harus membandingkan laporan keuangan dari antar periodenya, yaitu misalnya di tahun 2022 dengan 2023 itu melihat apakah ada pertumbuhan atau penurunan dari perusahaan tersebut. Nextnya itu adalah analisis vertikal, yaitu kita menghitung rasio untuk setiap pos-pos terhadap totalnya, seperti berapa persen biaya operasional dari total pendapatan dari sebuah perusahaan itu. Nah, di sini kita dapat melihat tren dan proporsi yang penting dalam laporan gitu. Oke, next yang ketiga.
Oke, yang ketiga adalah menghitung rasio keuangan. Nah, di sini kan menghitung rasio keuangan itu kayak jadi inti dari analisis ini. Contoh jenis-jenisnya adalah rasio likuiditas, contohnya seperti current ratio, gunanya untuk melihat apakah perusahaan bisa membayar utang jangka pendeknya. Nextnya itu adalah rasio probabilitas, misalnya seperti net profit margin atau ROE atau return of asset. Gunanya itu ya untuk mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba. Nah, yang ketiga adalah rasio probabilitas. Contohnya itu seperti debt to equity rasio. Gunanya itu untuk menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ini contoh-contoh rasionya aja ya. Next adalah rasio aktivitas seperti inventory turnover untuk menilai efisiensi operasional dari setiap perusahaan itu. Setiap rasio-rasio ini sih punya peran penting dalam membaca kekuatan atau potensi risiko dari sebuah perusahaan tersebut. Oke, next di yang langkah-langkah keempat. Nah, yang keempat adalah analisis tren. Setelah rasio-rasio tersebut kita hitung, kita bisa lanjut ke analisis tren. Nah, ini kita lakukan dengan membandingkan data keuangan dari tahun ke tahun. Misalnya dari 3 sampai 5 tahun ke belakang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan yang kita lihat ini sedang tumbuh atau dia lagi stagnan atau dia lagi mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari rasio-rasio dan membandingkan dari tahun ke tahun. Oke, next yang kelima. Nah, yang kelima adalah interpretasi dan penyusunan kesimpulan. Nah, tahap terakhir ini adalah menyimpulkan hasil dari analisis kita tersebut. Dari angka-angka yang sudah kita hitung, kita simpulkanlah kondisi dari perusahaannya. Apakah kondisi perusahaan itu sehat dan secara keuangan, apakah ada peluang untuk berkembang, atau justru ada risiko yang harus diwaspadai dari perusahaan tersebut. Nah, hasil interpretasi inilah yang harus kita gunakan di dalam atau kita sebagai investor atau menjadi manajer atau jadi kreditur untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat dan lebih pasti gitu. Next. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus ya. Nah, Samsung Elektronik atau yang berkantor di pusat pusat di Korea Selatan itu menempati peringkat sebagai salah satu produsen perangkat elektronik terkemuka di dunia. Nah, perusahaan itu mengkhususkan diri dalam berbagai produk, termasuk semikonduktor, telepon pintar, perangkat yang dapat dikenakan, dan barang elektronik konsumen. Nah, Samsung itu mengarungi pasar yang sangat kompetitif, di mana eh, inovasi inovasi yang cepat sangat penting untuk bertahan hidup. Tantangannya adalah mempertahankan kepemimpinan pasar di tengah persaingan ketat dari raksasa teknologi lain dan platform yang terus berkembang, terutama di bidang ponsel pintar dan semikonduktor yang berisiko tinggi. Nah, Samsung berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D untuk mengatasi tantangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran R&D Samsung itu secara konsisten menjadi salah satu yang tertinggi dalam dunia industri teknologi, mencapai hampir 19 miliar US dollar pada tahun 2020 saja, yang mewakili sekitar 9% dari pendapatannya. Nah, investasi besar ini tuh mendorong inovasi di seluruh lini produknya yang mengarah pada pengembangan teknologi mutakhir seperti ponsel pintar yang dapat dilipat dan chip memori efisiensi tinggi. Nah, selain itu Samsung itu memperluas jejak manufaktur globalnya dengan mendirikan fasilitas produksi di pasar-pasar penting yang strategis seperti Amerika Serikat dan Vietnam, yang dapat membantu mengurangi biaya dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan regional atau sengketa perdagangan.
Nah, upaya strategis ini itu membuahkan hasil, memungkinkan Samsung mempertahankan kepemimpinannya di pasar ponsel pintar global dan membuat langkah signifikan dalam teknologi semikonduktor. Laporan industri ini itu menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Samsung itu memegang posisi teratas dalam pangsa pasar ponsel pintar global dan tetap menjadi pemain dominan dalam produksi chip memori flash RAM dan NAND. Kelompok 4 sudah selesai presentasinya. Sebentar Ibu, maaf ini laptop saya rada agak ngelag. Ini daftar pustaka ya sebagai referensi kami dalam menyusun PPT ini. Oke, next. Baik, karena terkendala jaringan, maka presentasi kami akan tutup. Demikian presentasi yang kami dapat tampilkan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand dan sebutkan nama serta kelompoknya. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah ada 4 pertanyaan, maka kita mulai pertanyaan dari Juan terlebih dahulu. Silakan, Juan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya John Wodi dari kelompok 4. Sebelumnya saya pengen jelasin study case yang pengen saya tanyain dulu. Di mana hal yang pengen saya tanyain itu tentang e-fishery. Di mana kemarin tuh ada kasus dia di mana ada penyelewengan data internal yang laporan keuangannya itu antara internal dan eksternal beda. Di mana internal dia ternyata rugi, sementara di eksternal
yang buat investor, buat orang luar, itu dia bilangnya untung. Eh, tapi karena ada suatu kejadian, ada orang internal yang ngebocorin kalau laporan keuangan internal mereka tuh beda jauh. Nah, yang pengen saya tanya sih, gimana cara kita mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan misalnya, jika terjadi kecurangan antara data internal dan data eksternal, tapi tanpa bantuan dari orang internal berikut. Karena kan tadi dijelasin juga soal buat analisis kualitas bisnis itu menggunakan laporan keuangan. Gitu sih. Udah jelas belum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami tampung terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fahri. Silakan, Fahri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari kelompok 4 atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fahri dari kelompok Vintage, kelompok 8. Nah, saya ingin minta pendapat teman-teman aja sih. Tadi kan kalau nggak salah di slide 5 itu ada terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis atau kualitas bisnis ya. Terutama faktor internal. Di situ ada strategi bisnis, terus budaya organisasi, sumber daya, dan yang terakhir tadi ada ini apa, kepemimpinan dan manajemen. Nah, saya cuma minta pendapat dari teman-teman, kira-kira dari keempat faktor internal yang di atas yang mempengaruhi kualitas bisnis ini, menurut teman-teman faktor mana yang paling krusial gitu dalam menghadapi dinamika pasar saat ini? Soalnya kan kalau kita lihat dinamika pasar saat ini tuh terus berubah ya, perkembangannya sangat cepat, entah dari segi teknologi lah, terus preferensi konsumen, ditambah dengan persaingan bisnis yang sangat-sangat ketat gitu. Banyak perusahaan yang dituntut untuk adaptif dan strategis, terutama untuk menjaga kualitas bisnis mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf, Fahri, apa bisa diulang sekali lagi untuk pertanyaannya? Oke. Saya ingin menanyakan terkait dengan, bukan menanyakan sih, lebih ke minta pendapat teman-teman aja dari slide 5 tadi. Kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bisnis tuh, faktor internal. Ada 4 kan di situ. Nah, menurut teman-teman faktor internal mana dari 4 itu yang paling krusial dalam atau untuk menghadapi dinamika pasar saat ini? Itu aja sih intinya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Siti Nurlela. Baik, perkenalkan saya Siti Nurlaila dari kelompok 2. Di sini saya mau tanya terkait studi kasus yang kelompok kalian paparkan tentang Samsung. Dari situ saya bisa menarik kesimpulan apa dan juga mau bertanya apakah untuk melihat kualitas bisnis suatu perusahaan, perusahaan tersebut harus punya strategi yaitu besar dan fokus di R&D, Research and Development, agar kualitas perusahaan tersebut terlihat baik seperti studi kasus Samsung di atas. Dan apakah ada faktor atau divisi lain selain R&D yang perlu difokuskan agar kualitas perusahaan itu juga bisa dinilai baik? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ella. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Dan yang terakhir, silakan terhadap Mardana Sarani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mardiana Sarani dari kelompok 7. Izin bertanya, tadi kan dalam materi disebutkan bahwa kualitas bisnis mencakup produk, layanan, proses,
dan layanan pelanggan. Menurut kalian, bagaimana cara perusahaan menentukan prioritas peningkatan kualitas di antara elemen-elemen tersebut agar tetap efisien secara biaya? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih, Marliana. Untuk seluruh pertanyaan, kami tampung terlebih dahulu dan menunggu untuk selanjutnya. Terima kasih. Jadi Fahri dari kelompok 2 atau kelompok 8 ya? Dari kelompok 8, Bu. Oke, mungkin bisa saya bantu jawab ya untuk yang pertama, pertanyaan pertama ya, yang dari Juan tadi, bagaimana sih cara agar tidak terkena tipu atau terkena apa sih namanya, kayak kecurangan ya, terkena kecurangan jika kecurangan dalam laporan keuangan ya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya, menurut saya pribadi, dari jawaban dari sayanya, itu pertama harus kayak analisis rasio keuangan yang tidak wajar gitu. Contohnya adalah kayak net profit margin itu stagnan atau revenue itu stagnan padahal aslinya itu emang rugi gitu. Kita lihat dulu biasanya di sana itu kelihatan tuh net profit marginnya itu kelihatan. Oke, itu adalah cash flow dan operasi. Cash flow-nya itu cash flow dari operasionalnya itu kadang-kadang negatif gitu. Kadang-kadang laporan keuangannya itu di bagian cash flow atau di bagian yang lainnya itu mungkin emang dibilang atau diberikan kata-kata seperti emang perusahaan sedang baik-baik saja, padahal kalau kita lihat lagi itu operasional atau cash flow-nya itu lagi sedang negatif gitu. Nah, tentunya yang selanjutnya adalah analisis dari arus kas atau ya cash flow tadi ya. Jika perusahaan bilangnya itu untung tapi kas operasionalnya itu minus, atau kayak red flag gitu. Itu kayak red flag perusahaan banget gitu. Jadi uangnya itu tidak benar-benar masuk, hanya untung, kayak untungnya itu cuma untung di atas kertasnya doang. Nah, next itu adalah data eksternal.
Nah, kita kan sekarang punya media sosial nih. Nah, kita bisa lihat dari banyak platform sih sebenarnya, bisa lihat dari banyak platform apakah tergantung sih sebenarnya kalau keuangan itu diunggah atau emang diberikan, mungkin masih bisa kita cek-cek lagi gitu. Nah, mungkin kita bisa cek lagi dari pajak juga, mungkin bisa kita cek karena kalau perusahaan rugi kita bisa lihat dari mana ya? Kalau misalnya, hmm, nah gini aja, kalau misalnya dividennya itu minus atau dividennya kecil, kita perusahaan sih patut dicurigai sih. Kalau misalnya dividennya itu kecil, tapi bilangnya itu tetap sustain sih perusahaannya, tapi dividennya kecil, itu kayaknya red flag juga deh. Mungkin itu sih sepengetahuan saya ya. Cara-caranya mungkin itu deh. Ya. Gimana Juan? Oke, udah jelas. Makasih ya. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri terkait eh, dalam konteks faktor internal dalam kualitas bisnis itu, faktor mana yang paling krusial dan dalam menghadapi dinamika pasar saat ini, karena dinamika saat ini sangat ketat dan berubah. Begitu, Fahri? Ya, gitu Betul. aja. Maka menurut pendapat dari kelompok 4, dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin cepat dan kompleks, faktor internal yang paling krusial yaitu faktor pembinaan dan manajemen. Kenapa begitu? Karena pembinaan yang memiliki jiwa visioneri dan manajemen yang reaktif mampu mengarahkan perusahaan untuk tetap tanggap terhadap perubahan, mengambil keputusan strategis dengan cepat, serta menjaga kinerja tim agar tetap stabil dan produktif. Meskipun strategi budaya dan sumber daya juga penting, semuanya akan berjalan lebih optimal jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif. Jadi begitu, Fari. Apakah sudah jelas? Baik, berarti ibaratnya fondasi utama itu kalau untuk menghadapi yang eh, dinamika krusial seperti ini tuh di itu ya pemberdayaan dan manajemen kurang lebih. Ya, di, di kepemimpinan dan manajemen, karena itu Oh iya, sebagai arahan untuk di bawahnya. Gitu, Fari. siap. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ella terkait studi kasus Samsung ya, di mana Samsung ini tuh berfokus pada R&D-nya untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, pertanyaannya itu, apakah eh, kita tuh harus fokus di R&D untuk meningkatkan kualitas bisnisnya ya? Ya, oke. Menurut saya, kenapa Samsung apa ya berfokus di R&D itu karena mereka itu suatu perusahaan teknologi di mana perusahaan teknologi itu harus mengikuti arus teknologi yang semakin ke sini itu semakin berkembang dengan cepat. Maka dari itu Samsung tuh fokus di R&D agar mereka itu dapat menjadi rajanya lah gitu di perusahaan teknologi ini tuh. Nah, selanjutnya itu apakah ada faktor atau divisi lain selain R&D yang perlu difokuskan agar kualitas perusahaannya itu dinilai baik? Menurut saya ini tuh tergantung perusahaannya itu perusahaan apa. Mungkin contohnya tuh kalau untuk perusahaan restoran F&B ini tuh mungkin yang perlu ditingkatkan ini tuh divisi customer service-nya atau experience-nya untuk meningkatkan kualitas pelanggan dan loyalitas itu agar reputasi restoran ini tuh bisa baik lah gitu di mata konsumen. Dan menurut saya itu untuk kualitas juga perlu difokuskan Andi gitu. Bisa difokuskan ke divisi lain, tapi emang tergantung ke perusahaan-perusahaan yang gitu. Oke, baik. Gimana ya, lah? Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Berarti kalau untuk kualitas bisnis itu divisi
yang harus difokuskan agar strateginya baik dan terlihat baik juga bisnisnya itu disesuaikan dengan industri apa yang diambil. Terima kasih. Nah, iya Jawab. betul. Oke, terima kasih lah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mardiana. Jadi, tadi bagaimana perusahaan menyusun prioritas dari elemen-elemen kualitas bisnis untuk mengefisienkan biaya. Jadi yang pertama itu perusahaan harus menganalisis kebutuhan pasar dan target konsumennya. Jadi perusahaan itu harus mengetahui elemen mana yang paling penting bagi pelanggan mereka. Misalnya pelanggan lebih condong terhadap kualitas produknya, maka kualitas produknya menjadi prioritas utamanya gitu. Atau jika perusahaan memiliki layanan pelanggan yang berbeda gitu, maka investasi pada layanan pelanggan lebih diutamakan gitu. Terus juga melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahannya, misalnya apakah produk sudah unggul tapi layanan pelanggannya lemah gitu. Itu untuk membantu mengetahui area mana yang butuh peningkatan dan mana yang bisa dikurangi biayanya. Terus juga perusahaan perlu menghitung pengaruh dari tiap elemen terhadap pendapatannya, biaya operasional atau loyalitas pelanggannya. Misalnya meningkatkan layanan pelanggan mungkin mahal, tapi bisa mengurangi loyalitas pelanggannya gitu. Jadi jika diurutkan itu eh, yang pertama itu produk dan layanan, itu terus juga stabilitas keuangannya dan layanan pelanggannya dan reputasi perusahaannya. Jadi dalam menyusun prioritas seperti ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, meminimalkan pemborosan, dan tetap menjaga kualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar. Apakah sudah menjawab, Mardiana? Sudah lah, makasih. Iya, kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman BISDIJ yang sudah berkontribusi dan berdiskusi dalam presentasi hari ini. Kepada Bu Filja, silakan jika ada masukan dan tanggapannya, dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Mungkin bisa di stop share terlebih dahulu ya. Biar saya bisa melihat dengan teman-teman. Ya, tadi kelompok 4 itu membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas suatu bisnis gitu ya. Dan juga tadi sudah adanya diskusi, pertanyaan teman-teman terkait kualitas bisnis itu seperti apa. Mungkin tambahannya di bagian case tadi ya, kelompok 4, tolong dicantumkan sumbernya seperti itu. Tadi kan teman-teman mengambil case dari perusahaan Samsung. Nah, itu teman-teman mengutip atau mengambil story dari kasus itu tuh dari sumbernya mana gitu. Jadi nanti kan yang teman-teman tampilkan kan tidak lengkap atau apa intisarinya saja. Jadi ini teman-teman yang lain bisa membacanya di link atau video yang teman-teman kutip seperti itu. Jadi tolong dicantumkan aja untuk detail sumbernya gitu ya kelompok 4. Dan juga nanti sampaikan juga apa namanya hasil diskusinya ya di apa namanya dikirimkan di grup. Mungkin ini tadi sebentar. Oh ya, sebelum kita lebih lanjut lagi, tolong di capture ya untuk PJ kelasnya, Yeni maupun Nazwa. Oke, Ibu. Aku izin screenshot ya, teman-teman. Boleh kalau yang mau on cam dulu, aku tunggu.
Oke, aku mulai ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah selesai, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ini sedikit recap ya terkait kualitas bisnis. Apa sih itu kualitas bisnis? Kalau dari dua kata di sini ada kualitas dan bisnis. Nah, kualitas di sini ialah kita ingin mengetahui seberapa baiknya atau kita dapat mengukur bisnis yang akan diterapkan atau yang dikembangkan itu memiliki harapan yang seperti apa. Kalau di sini dari kelompok 4 memaparkan kualitas bisnis ini adalah ukuran seberapa baik suatu perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggannya, yaitu dengan cara apa namanya seperti kalau di sini elemen-elemen kualitasnya itu mencakup pelayanan, kemudian reputasi, stabilitas, dan layanan pelanggan. Nah, kalau teman-teman apa namanya kita kulik lebih dalam lagi terkait kualitas bisnis, tadi kan kualitas itu adalah untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa memenuhinya kah si bisnis ini dari yang kita harapkan. Intinya kita mengharapkan dari bisnis yang kita akan kembangkan adalah dia berjalan dengan baik gitu kan. Dengan apakah bisnis yang kita kembangkan itu dapat terdeliver dengan baik ke pelanggan. Kemudian dari secara servisnya yang kita berikan itu cukup baik dan memenuhi apa namanya syarat-syarat gitu ya. Kemudian dari produknya sendiri, barang yang kita berikan ke pelanggan itu sudah dapat diterima dan tentunya itu memenuhi kualitas barang itu seperti apa. Dan kemudian kita dapat tarik kesimpulan untuk mendapatkan kualitas bisnis yang kita harapkan itu kita bisa saja membuat eh, apa namanya list atau kita dapat membuat daftar apa namanya pemenuhan kualitas gitu ya, pemenuhan harapan dari bisnis yang kita kembangkan. Misalnya kita dapat tentunya mendesain bisnisnya itu dengan baik, kemudian kita eh, apa namanya dari servisnya, dari pelayanan yang kita berikan itu udah cukup dengan baik, kemudian dari cash flow keuangan kita, kemudian dari apa namanya layanan juga dan juga tentunya strategi-strategi bisnis yang kita buat itu sudah memenuhi syarat-syarat seperti itu. Kita bisa next dari sini dari manfaat tersebut dengan kita membuat atau kita mengetahui kualitas bisnis kita dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Tentunya dengan adanya kita memiliki kualitas yang baik nih kita sebagai mungkin sebagai owner itu kita dapat menarik dan mempertahankan si pelanggan ini bagaimana caranya agar pelanggan itu setia dengan produk-produk kita dan kita itu tentunya dengan memiliki standarisasi yang baik gitu kan. Makanya kita harus membuat standarisasi sendiri bagi bisnis kita. Dan dengan adanya kita meningkatkan kualitas bisnis, tentunya kita dapat mengurangi biaya pengembalian, kemudian kita dapat mengurangi keluhan-keluhan konsumen, kemudian dapat mengurangi apa namanya berita negatif atau komen negatif lainnya gitu. Tentunya itu dengan adanya hal-hal tersebut tentunya kita dapat meningkatkan kualitas bisnis kita sendiri gitu ya. Karena itu saat ini dunia maya itu sangat cepat gitu ya teman-teman tersebarnya. Kalau misalkan kita sebagai owner nih yang punya bisnis, contohnya ambil saja makanan gitu ya yang saat ini mungkin banyak food vlogger yang memiliki video-video gitu ya terkait membahas kualitas makanan gitu ya kan karena dari setiap orang itu memiliki standarisasinya beda-beda gitu kan. Misalnya standarisasinya ini dengan Nazwa itu dia beda nih terkait makanan yang mereka sukai. Nah, itulah yang kita sebagai owner itu harus cepat nih dengan cepat mengambil respon
oh kualitasnya A seperti ini, B seperti ini. Nah kita nih sebagai owner harus membuat standarisasinya sendiri gitu. Jadi masukan-masukan yang ada. Jadi dengan masukan-masukan yang ada itu kita dapat mempertahankan si, konsumen itu sendiri juga gitu. Jangan sampai dengan adanya eh, komen-komen yang berbeda itu dapat mengurangi pelanggan-pelanggan dari bisnis yang kita sudah kembangkan. Dan juga dengan kita mempertahankan kualitas bisnis yang kita buat gitu ya teman-teman, tentunya kita dapat meningkatkan keuntungan labanya. Jadi labanya itu bertambah dan labanya meningkat gitu. Jadi tidak hanya dari secara kualitas, kita juga dapat dari internal kita itu kita memiliki keuntungan yang cukup banyak gitu dengan adanya kita meningkatkan kualitas dari bisnis kita. Dan juga tentunya dapat membangun reputasi yang kuat di industri gitu ya. Apabila kita memiliki layanan yang bagus, kemudian dari produknya itu juga sangat memuaskan, tentunya kita dapat menjalin nih reputasi atau misalnya kalau tadi kalau misalnya kita bisnis makanan, apa namanya rating kita nih itu tinggi gitu ya dibandingkan dengan bisnis-bisnis di luar sana. Nah itu tentunya kita dapat menggait industri-industri lain. Misalkan kalau kita bikin makanan, oh ternyata ada apa namanya media lain yang ingin meliput bisnis kita. Nah, tentunya kita dapat menjalin kerjasama nih dengan apa namanya media lain. Jadi bisnis kita sama-sama dapat dibesarkan oleh kedua belah pihak, gitu kan. Dan juga tentunya itu dapat meningkatkan penjualan juga dan dapat memperbesar pasar penjualan kita, bisnis kita itu seperti apa. Nah, itu adalah manfaat dari kita meningkatkan kualitas dari bisnis yang kita miliki. Nah, di sini dari kelompok 4 memaparkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bisnis. Dari sisi internal, itu ada berbagai macam faktor. Misalkan kalau dari sumber dayanya sendiri, dari ownernya, dari karyawannya, dari testernya, atau dari sellernya, itu dapat mempengaruhi dari kualitas bisnis gitu ya. Kemudian tentunya strategi bisnisnya. Nah, kita harus memiliki strategi yang tepat dan jelas gitu apabila kita ingin mengembangkan bisnis gitu. Tentunya strategi ini yang tepat dan jelas itu diharapkan dapat apa namanya memperkuat kualitas bisnis kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau apa namanya memperbesar apa namanya bangsa pasar kita, tapi kita memiliki strategi bisnis yang jadul gitu loh. Karena kan kalau kita lihat apa namanya pasar ini sudah bergerak dengan cepat, kita masih menggunakan strategi yang lama, tentunya kita akan ketinggalan zaman gitu ya. Oleh karena itu, dari sisi internal, kita juga harus melihat strategi bisnis yang tepat seperti apa. Kita bisa melakukan benchmarking gitu ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi jangan takut kalau kita melakukan benchmarking itu kita seakan-akan itu lemah atau kita merasa kecil gitu ya. Itu merupakan mental yang apa namanya kurang bagus gitu loh. Jadi dengan adanya benchmarking itu kita bisa belajar. Jadi belajar bareng-bareng gitu bagaimana kita meningkatkan bisnis kita dengan baik sehingga strategi bisnis yang kita kembangkan itu dapat apa namanya tepat sasaran. Gitu. Kemudian budaya organisasi di sini budaya mendukung inovasi, keterbukaan, kolaborasi akan memperkuat kualitas bisnis secara menyeluruh. Nah, budaya organisasi di sini adalah tentunya kita bersedia untuk melakukan kolaborasi, kemudian kita terbuka terhadap inovasi-inovasi. Dan di sini banyak, mungkin ada beberapa bisnis-bisnis yang mungkin teman-teman tahu yang adanya kolaps atau bangkrut gitu ya. Kenapa sih mereka bisa bangkrut atau apa namanya kurang berkembang gitu ya? Karena mungkin mereka dari segi organisasi kurang melakukan kolaborasi gitu, kemudian kurangnya
adanya inovasi, karena di saat seperti ini gitu ya teman-teman, di saat industri 4.0 atau society 5.0 itu kita diharapkan dapat melakukan kolaborasi gitu dari berbagai jenis bidang, entah saat ini karena AI di mana-mana sudah berkembang cepat gitu ya, tentunya kita harus secara adaptif dapat eh, berkolaborasi dengan kayak apa namanya, teknologi informasi gitu. Kemudian adanya inovasinya itu baik dari sisi pembayaran atau dari sisi layanan, itu tentunya kita harus secara adaptif dan bersedia untuk adanya perubahan seperti itu. Tuh, kemudian tadi sumber dayanya juga kita harus mempersiapkan gitu ya, sumber daya yang bagus gitu. Misalnya dari sisi karyawannya, kita pilih karyawan yang memang tidak apa namanya, karyawan yang apa namanya, yang memiliki integritas tinggi, yang tidak sebulan 2 bulan kerja kemudian bulan ketiga ingin resign gitu kan. Kemudian adanya mereka yang memiliki pengalaman kerja gitu, adanya apa namanya, keinginan untuk bekerja, sehingga dari sumber dayanya itu dapat mempengaruhi kualitas bisnis kita juga. Dan juga dari sisi kepemimpinan dan manajemen. Nah, dari seorang pemimpin itu tentunya juga harus memiliki apa namanya, arah gitu ya. Kita sebagai owner atau sebagai pemimpin dari sebuah bisnis ini juga harus memiliki jiwa yang kompetitif dan adaptif. Tadi kalau misalkan oke, dari budayanya nih, dari karyawan-karyawannya menginfokan bila ada perubahan-perubahan gitu ya. Tapi dari sisi ownernya masih kekeh kayak enggak kok, dengan cara seperti ini kita bisa berkembang gitu ya. Itu saya rasa pemimpin seperti itu harusnya lebih mendengar dari bottom to up gitu ya. Jadi jangan hanya dari up to bottom saja, top to bottom saja. Jadi dari bawah itu mereka, seorang pemimpin harus mendengar apa namanya, inovasi-inovasi yang baru gitu. Dan kemudian dari sisi manajerial, nah itu manajerial secara manajemen juga harus diterapkan. Itu merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi dari kualitas sebuah bisnis. Ini faktor internal adanya dari lingkungan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment. Nah, ini yang mempengaruhi dari kualitas-kualitas bisnis kita. Kita dari politik, saat ini politik di luar sana sangat apa ya, cukup menegangkan gitu ya. Dan apa namanya, contohnya yang pajak yang dari Amerika itu mempengaruhi dari segala segala macam bisnis gitu ya, dari sisi ekonomi, sosial, dan legal juga gitu kan. Kemudian persaingan industri. Kita harus mengetahui ancaman pendatang baru seperti apa, kemudian kekuatannya tawar menawar gitu kan. Kemudian ancaman produk substitusi, kemudian rivalitas antar kompetitor. Menjadi perilaku konsumen, konsumen seperti apa sih saat ini? Apakah mereka cenderung masih menginginkan produk kita atau berkurang gitu? Kita harus adanya faktor apa namanya, adanya feedback gitu. Kita mengetahui konsumen itu preferensinya saat ini seperti apa, kepuasannya seperti apa, apakah loyalkah atau tidak. Ini dibahas juga oleh kelompok 4 terkait adaptif adaptif terhadap perubahan. Gitu ya. Bagaimana suatu bisnis ini mampu untuk menyesuaikan diri secara aktif dan responsif terhadap perubahan eksternal maupun internal yang mempengaruhi dari sisi operasional, strategi, dan nilai-nilai yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian ini adalah langkah-langkah analisis bisnis. Tadi mungkin dari kelompok 4 ini memaparkan secara singkat ya terkait langkah-langkah analisis bisnis. Ada 7, ada tentukan peluang bisnis, menentukan target pasar, antisipasi setiap ancaman, kemudian menghitung kebutuhan anggaran dana, rencana dan mulai proses promosi, minta kritik dan saran, dan lakukan evaluasi. Ini ada 7 langkah-langkah dari analisis bisnis.
Mungkin di sini saya tadi kelompok 4 ya yang sudah presentasi. Nah, mungkin di sini saya minta dari masing-masing kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 7 untuk melakukan diskusi ya, untuk terkait langkah-langkah analisis bisnis. Di sini mungkin saya minta untuk kelompok 1 apa namanya, paparkan secara singkat itu. Bagaimana sih menentukan peluang bisnis, tentukan peluang bisnis dalam langkah-langkah melakukan analisis bisnis. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana menentukan target pasar. Kemudian yang kelompok 3, antisipasi setiap ancaman. Kemudian kelompok 5, hitung kebutuhan anggaran dana. Kelompok 6, rencanakan dan mulai proses promosi. Kelompok 7, minta kritik dan saran. Yang kelompok 8, lakukan evaluasi. Saya minta dari masing-masing kelompok yang di luar kelompok 4 ini memberikan pemaparan singkat gitu ya dalam langkah-langkah melakukan analisis bisnis. Silakan teman-teman untuk melakukan diskusi atau ada pertanyaan terlebih dahulu teman-teman. Ibu izin bertanya, berarti ini diskusinya nanti langsung Zoom kayak gini juga atau langsung dikirim lewat file kayak gitu, Bu? Di Zoom aja. Mungkin di sini kan di saya jam 9.21 ya. Mungkin ini bisa di stop Zoom dulu atau silakan teman-teman diskusi baiknya gimana. Nanti jam 9 saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit berdiskusi berarti jam berapa ya? Jam 9.40 ya untuk join lagi ke Zoom. Gimana? Oke, Bu. Singkat aja. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Di sini bisa breakout room nggak ya? Silakan teman-teman kelompok 1 sampai 8 untuk diskusi. Mau Zoom-nya tetap di sini atau mau close, silakan nanti jam 9.40 join lagi gitu. Untuk mempermudah teman-teman diskusinya. Mungkin nanti kita bisa join Zoom lagi aja kok ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, Bu. Izin out ya Bu ya. Ya.